Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me, Miss Rista. So, hari ini video kali ini akan membahas tentang materi pembelajaran, terus juga testingnya, dan juga evaluasi dari penilaian dari testing tersebut. So, stay tune guys. So, let's start our lesson. Untuk pelajaran hari ini, mari kita mulai, yaitu tentang degree of comparison. Apa sih degree of comparison itu? Degree of comparison is an adjective of quality changes its form when used to compare one noun with another. Jadi degree comparison itu adalah kata sifat dari suatu kualitas yang berubah bentuknya ketika digunakan untuk compare, untuk membandingkan satu kata dengan yang lainnya. Jadi comparison itu sendiri, degree of comparison itu terbentuk berasal dari compare atau membandingkan. Nah, apa sih yang dibandingkan? Ada banyak, bisa tinggi, berat, harga, ataupun yang lainnya. Untuk contohnya hari ini kita bisa lihat Hana, Ani, Ina, dan Eni 165 cm, 170 cm, dan 175 cm. Dari gambar tersebut kita bisa tahu apa sih yang harus di-compare, apa sih yang harus dibandingkan. Yang kita bandingkan adalah height atau tingginya. Yang pertama, Ani as tall as Ina. Ani sama tingginya dengan Ina. Ina is taller than Ana. Ina lebih tinggi daripada Ana. Dan yang terakhir, Annie is the tallest one. Annie adalah yang tertinggi. Dari tiga tersebut kita bisa tahu berarti ada tiga cara dalam degree of comparison atau dalam membandingkan sesuatu. Yuk langsung mulai. Yang pertama, positive or inline comparison. Apa sih positive or inline comparison? This comparison can be used to compare one action that are equal or different in some way. Jadi perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua aksi, dua benda ataupun apapun itu yang setara, equal, ataupun berbeda tapi dalam beberapa bentuk. Jadi intinya untuk positif ini menyatakan sama antara dua hal atau benda, ataupun bisa lebih dari dua, bisa 3 atau 4 atau seterusnya. Nah, untuk illustration positive comparison, jadi untuk ilustrasinya, untuk cara menyatakan positive comparison itu as or so plus adjective or adverb plus as, atau the same plus adjective or adverb plus as. Yuk ke example-nya. Contoh, Sandy speaks as slowly as his brother. As slowly as his brother. Jadi Sandy berbicara sama pelannya dengan kakak laki-lakinya. Yang kedua, your book and mine are the same. The same di sini itulah maksud dari positive comparison. Your book is the old as mine. Bukumu sama tuanya dengan punyaku. Your book is similar to mine. Bukumu mirip dengan punyaku. Your book is different from mine. Bukumu berbeda dari bukuku. Nah, udah paham kan tadi yang positive comparison? Kita lanjut yang kedua, comparative comparison.
Comparative comparison compare two things to show which has the lesser or greater degree of the quality. This comparison is used when the focus is difference between people, place, and things. Untuk comparative comparison ini membandingkan dua sesuatu untuk memperlihatkan mana yang lebih bagus ataupun yang kurang bagus kualitasnya. Digunakan ketika fokusnya itu berbeda antara orang, tempat, ataupun sesuatu yang lain. Di sini ada dua rumus. Yang pertama untuk satu silabel, yang kedua untuk dua silabel. Apanya yang silabel? Maksudnya untuk adjective atau adverb yang satu silabel. Yang pertama s atau subject plus to be or verb plus adjective or adverb plus er plus than. Yang kedua, the pattern for more than 2 syllables. Subject plus to be or verb plus more plus adjective or adverb plus than. Yuk langsung aja. Nah, jadi untuk comparative comparison ini lebih jelasnya biar kalian ingat-ingat, kalau positif tadi kan menunjukkan sama. Nah, kalau yang komparatif itu dia menunjukkan lebih atau kurang. Diingat-ingat aja kata kuncinya. Jadi misalnya more bla 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 than ini, dia lebih bla 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 daripada. Bla 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 than dia tuh straight di sini maksudnya dia adjektifnya atau adverbnya ditambahi di belakang kali katanya. Contoh, the dress is more beautiful than mine. Dress itu lebih bagus daripada punyaku. Atau the book is thicker than mine. Bukunya lebih tipis daripada punyaku. Superlative comparison. Nah, ini yang ketiga. The focus of superlative comparison is to single out people, place, and things. The common characteristic of this comparison include the using of the word most or adding est after the adjective or the adverb. Jadi fokus untuk superlative comparison ini untuk memperlihatkan orang, benda, atau sesuatu ataupun tempat, karakteristiknya untuk mengetahuinya. Kok ini harus pakai superlative comparison itu apa? Tambahkan kata most atau tambah kata est setelah adjective ataupun adverb. Nah, untuk lebih jelasnya biar kalian ingat, kata kunci dari superlative comparison itu menyatakan sesuatu yang paling, entah dia paling bagus, paling tinggi, paling mahal, paling banyak, paling sedikit, itu pakai superlative comparison. Nah, untuk example, this is the biggest hat in the store. Ini adalah topi terbesar di toko ini. She is the smartest student in the class. Dia adalah siswa terpintar di kelas. Nah, untuk rumusnya, gimana caranya buat kalimat superlatif ini? Yang jelas tadi subject plus to be plus to be-nya the atau the most plus adjective or adverb plus est. Kalau most pakai most berarti tidak pakai est, pakai. Nah, here are the rules for forming the comparative and superlative degree of the adjective. Jadi kalau kalian tanya-tanya,
ini gimana sih bisa bedainnya, kok harusnya ditambah IR, kok bisa tahu tambah IS, kok bisa tahu ditambah more atau most. Nah, di sini kita bahas type of adjective. Nah, tipe-tipe adjektifnya, yang harus ditambah IR itu yang mana, yang harus ditambah more itu yang mana, yang enggak perlu diganti apa-apa tuh gimana. Yang pertama, one syllable. Contohnya di positive degree katanya strong. Nah, gimana cara kita biar bisa tahu strong, bentuk comparative degree dari strong itu apa? Tambahkan IR karena dia one syllable, satu suku kata, tambahkan IR jadi stronger. Nah, untuk yang bentuk superlative degree-nya tambahkan IST, strong. Yang kedua, one syllable ending vowel consonant, satu syllable berakhiran huruf konsonan. Contohnya di positive degree thin, dia kan satu suku kata, akhirnya huruf N kan huruf konsonan. Nah, gimana bentuk dari comparative degree-nya? Tambahkan IR, tambahkan double konsonan dan juga IR di belakangnya. Jadi misalnya thin, tambahkan N satu lagi, terus tambah IR. Untuk yang superlatif sama, tambahkan konsonan satu lagi dan juga terakhirnya ditambahkan IST, jadi thinness. Untuk contoh lain dari one syllable ending vowel consonant ini bisa kita contoh lainnya big. Big, dia kan one syllable, satu suku kata, huruf konsonan terakhirnya G, jadi kita tambahkan double consonant, tambah G satu lagi, lalu tambahkan IR gitu, jadi bigger atau biggest. Nah, kita lanjut. More than one syllable, lebih dari satu suku kata. Contohnya famous, add less or more, tambahkan less atau more. Nah, kalau lebih dari satu suku kata, dia harus menggunakan less atau more, dan juga bentuk adjektifnya tidak berubah, tidak ditambah IR, nggak perlu tambah IR ataupun IS, jadi less famous atau more famous. Untuk yang superlative degree, at most or least. Contohnya least famous. Lalu more than one syllable ending Y, lebih dari satu suku kata dengan huruf terakhirnya Y. Silly, contohnya silly. Remove Y, add IER, hapus huruf Y, tambahkan IER. Nah, untuk yang kata untuk less-nya, dia ditambahkan less tapi tidak perlu dihapus Y-nya, jadi dia bisa dua bentuk, sillier or less silly. Yang superlatif juga sama, menjadi silliest atau least silly. Nah, untuk yang terakhir irregular, untuk kata-kata yang biasanya di kamus kan ada tuh di tengah-tengah, regular verb atau irregular verb. Nah, untuk yang irregular, contohnya bad, good, many, mereka nggak punya aturan, jadi mereka bisa berubah kata-katanya. Bad menjadi worse atau worse, good menjadi better atau best, many menjadi more atau most. Jadi dia nggak harus ditambah IR, nggak harus tambah more atau most, tambah less nggak harus, karena dia udah punya aturan sendiri. Nah, yang terakhir common exception. Some words below don't take any suffix
or any other word before them that have changes in their spelling and pronunciation different from original form. Nah, ini yang tadi yang irregular. Dia tidak boleh ditambahkan suffix atau kata apapun sebelum kata adjektif tersebut. But tapi dia bisa berubah di spellingnya atau pronunciationnya. Contoh, good atau well, dia menjadi better, menjadi untuk komparatifnya better, superlatifnya best, bad or evil, I don't know, itu menjadi worse, little menjadi less, least, dan sound dan lainnya. Nah, mungkin cuman sampai di sini. Thank you. Nah, berikut ini adalah contoh dari practice, exercise ataupun testing yang diberikan oleh guru melalui Google Form. Nanti linknya akan dibagikan melalui description box di YouTube, ataupun guru akan langsung mengirimkannya melalui WhatsApp group bersama siswa. Ataupun bisa jika sedang melakukan Zoom meeting, maka di kolom chat itu kirimkan link di situ. Semuanya totalnya ada 10 soal yang saya buat. Hanya contoh. Untuk kriteria penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. Skor maksimal 100 untuk penentuan penilaian. Skor jawaban yang benar 10. Jadi untuk mencari nilai siswa, skor yang diperoleh siswa dikalikan 100 dibagi skor maksimal, hasilnya berapa. Dan jika memungkinkan, maka siswa akan diberikan semacam perintah oleh guru untuk melakukan penilaian antar teman. Jadi misalnya teman sebangku ataupun yang duduk di sebelah dia, ataupun jika ini pandemi bisa melalui absen, nanti absen yang di bawah dia atau di atas dia, begitu dan seterusnya. Dan jika pernyataannya benar, maka di kolom ya beri checklist, atau jika pernyataannya salah, di checklist di kolom yang tidak. Nah, ini merupakan contoh dari rubrik penilaian otomatis yang disediakan oleh Google Form. Jadi guru bisa memanfaatkan yang ini juga, ataupun melakukan penilaian atau evaluasi secara manual. Okay guys, thank you for watching and enjoy my video. I think it's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.